Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pola pendidikan untuk usia remaja. Video ini dibuat guna memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Mata kuliah perkembangan peserta didik diampu oleh Bapak Kuswono MPD dan Bapak Johan Setiawan MPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Lova Julia Putri dengan NPM 202200009, Putri Salsabila dengan NPM 202200012, Wanda Gita Cahyani dengan NPM 202200014, dan Mariati dengan NPM 202200027. Pengertian pendidikan remaja. Pendidikan merupakan usaha sadar dan dilakukan oleh orang dewasa atau pendidik dengan berencana, terprogram, dan terkendali untuk menyiapkan individu melalui kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dengan pendidikan itulah, individu remaja mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimilikinya melalui alat atau media pendidikan, hingga peserta didik atau remaja mampu menemukan aktivitasnya sendiri, serta dapat mengalami perubahan positif dalam aspek kepribadiannya yang menyangkut tridomain, yaitu perubahan kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, karakteristik pendidikan selama masa remaja. Proses belajar akan berhasil apabila sesuai dengan minat dan kebutuhan bagi seorang individu. Cita-cita tentang jenis pekerjaan di masa yang akan datang merupakan faktor penting yang mempengaruhi minat dan kebutuhan bagi remaja untuk belajar. Remaja pada usia 13 sampai 14 tahun atau pada usia awal remaja, pre-adolescence, di mana jenjang pendidikan berada pada sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP, mereka mulai mengenal sistem baru. Misalnya, perkenalan dengan banyak guru yang memiliki berbagai macam sifat dan kepribadian. Hal ini menunjukkan perlunya kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang beragam. Begitu pula, anak mulai mengenal berbagai mata pelajaran yang harus dipelajari dengan berbagai karakteristiknya. Di SLTP belum ada masalah pemilihan jurusan, tetapi untuk tingkat SLTA, yaitu saat anak berusia sekitar 15-18 tahun. Remaja memiliki 3 lingkungan kehidupan, yaitu A. Lingkungan pendidikan di keluarga, B. Lingkungan pendidikan di masyarakat, C. Lingkungan pendidikan di sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan pada remaja adalah 1. Sosial ekonomi, 2. Lingkungan, 3. Pandangan hidup. Konsep dasar pendidikan karakter. 1. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didiklah yang secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter bisa disebut juga karakteristik. Untuk menunjukkan eksistensi dirinya, manusia pasti mempunyai ciri khas karakter sendiri-sendiri. Adapun pengertian pendidikan karakter menurut para ahli adalah 1. Pendidikan karakter menurut Likona. Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Yang kedua, pendidikan karakter menurut Suyanto mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan,
Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengerti, menerapkan, dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ciri khas yang dapat diterapkan dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Tujuan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter adalah membentuk bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bekerja sama atau bergotong royong. Selain itu, pendidikan karakter membentuk bangsa yang mempunyai jiwa patriotik atau suka menolong sesama, berkembang dengan dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan serta teknologi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter sangat penting diberikan kepada remaja karena masa remaja adalah masa-masa di mana seorang anak mudah sekali menerima pengaruh dari luar, baik itu pengaruh baik maupun pengaruh buruk. Jika pengaruh baik itu tidak ada, masalah, tetapi bagaimana dengan pengaruh buruk? Untuk itulah dengan adanya pendidikan karakter dapat menekan pengaruh tidak baik terhadap remaja yang datang dari luar lingkungan. Dasar pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. Anak tersebut akan berkarakter baik selanjutnya. Namun, orang tua yang lebih mementingkan aspek kecerdasan otak timbang pendidikan karakter. Pengaruh pendidikan karakter terhadap keberhasilan belajar remaja. Berikut ini ada beberapa faktor yang mendorong keberhasilan pendidikan karakter, yaitu 1. Rasa percaya diri. Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, sebaiknya seorang remaja dibangun agar mempunyai rasa percaya diri yang baik dan kuat. Rasa percaya diri ini dapat membuat seorang anak mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki secara optimal. B. Kemampuan bekerja sama. Salah satu jalan untuk membangun karakter pada remaja adalah dengan cara memunculkan kemampuan kerjasama di antara mereka. Dengan mempunyai sikap kerjasama, seseorang remaja dapat mencapai keberhasilan dalam belajar, baik di sekolah ataupun nantinya setelah lulus. Menjalin kemampuan kerjasama antara remaja dan orang lain ini dapat diterapkan oleh guru melalui proses pembelajaran yang di dalamnya membentuk sebuah kelompok diskusi, kelompok belajar, dan lain sebagainya. 3. Kemampuan bergaul. Seorang remaja harus dibangun karakternya agar mempunyai kemampuan dalam bergaul yang baik di dalam lingkungannya. Kemampuan bergaul adalah kepandaian seseorang dalam menjalin hubungan sosial dengan siapa saja. Kemampuan bergaul ini berhubungan dengan sikap ramah terhadap orang lain dan memperlakukan orang lain sebaik mungkin. 4. Kemampuan berempati. Kemampuan berempati sangat perlu dimiliki oleh seseorang belajar atau remaja agar memiliki kedekatan terhadap orang lain. Kedekatan tersebut terjalin agar adanya sikap tenggang rasa, ringan dalam memberikan bantuan terhadap orang lain, dan saling membantu antar sesama. Kemampuan berempati dapat dibangun atas dasar memahami kesedihan orang lain yang terkena musibah. 5. Kemampuan berkomunikasi. Manusia termasuk makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi digunakan untuk menjalin kedekatan dengan orang lain dan untuk berinteraksi secara baik dengan orang lain. Namun, pada kenyataannya masih banyak orang yang belum mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga banyak terjadi konflik dalam berhubungan dengan orang lain. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.